Yai, tempat dan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kembali pagi hari ini kita semua mendapatkan limpahan nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat berkumpul bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, solihah. Yang begini-begini ini tidak selamanya. Ya, ada masanya nanti kita akan berpisah. Nah, jadi kita ini, kalau kita di sekolah itu dulu ujian, kadang kita punya guru ini punya cara yang sudah selesai silakan pulang. Nah, begitulah kira-kira gambarannya. Kok kita masih hidup ini kenapa kira-kira? Karena ujiannya belum kelar. Nanti kalau sudah selesai itu pulang. Nah, jadi ada masanya. Oleh karena itu ya ada doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali berkumpul beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Nah, ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang dilimpahi rahmatmu. Waj'al tafarruqana ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang terjaga. Terjaga itu kata para ulama kita, terjaga dari hal-hal yang merusak nilai-nilai persaudaraan itu. Kadang-kadang kita ini kan kumpul-kumpul ini, pulang-pulang ini malah tambah dosa. Ya. Itu yang kita mohon kepada Allah, itu jangan sampai begitu. Jadi tadi ini kita sudah kumpul, sudah dinaungi malaikat, sudah di macam-macam, sudah dibangga-banggain ya, sudah dibangga-banggain sama Allah di hadapan makhluknya, tiba-tiba pulang ini rusak semuanya. Nah ini penting, saudara-saudara sekalian. Sedikit kita akan berbagi pada pagi hari ini masih tentang bermuamalah atau berinteraksi dengan sesama makhluk, terutama dengan sesama manusia, wabil khusus yang sudah saling mengenal. Begini, ada pepatah Arab itu mengatakan begini, saya bacakan Indonesianya saja. Jadi ketika kekasih datang dengan satu kesalahan, maka 100 kebaikannya berdiri sebagai pembela. Nah, ketika kekasih datang dengan satu kesalahan, maka 100 kebaikannya berdiri sebagai pembela. Ini sebenarnya saya dapatkan dari sarah penjelasan hadis Nabi, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Jadi setiap kali kita terpeleset melakukan kesalahan, maka seketika itu juga susuli dengan kebaikan. Maka datangnya kebaikan ini
paling tidak itu akan kalau tidak bisa menghilangkan sama sekali, paling tidak ini akan mengobati sedikit perkara kesalahan yang baru dilakukan itu. Nah, jadi begini, saya ingin memberikan satu ilustrasi seperti ini. Coba kita bayangkan, kalau kita kenal sama orang, meskipun tidak akrab, ya mungkin cuma kenal wajah saja, atau kenal nama saja, tapi kita tidak pernah berinteraksi secara langsung, ya tidak pernah ngobrol, ya hanya kenal nama, hanya kenal wajah saja. Tapi setiap kali bertemu dengan orang ini selalu meninggalkan kesan yang positif. Katakanlah kita ketemu di lampu merah, dia menoleh kemudian tersenyum sama kita. Ya. Kemudian ternyata dia mau ke pasar, kita juga mau ke pasar. Lalu kemudian kita ketemu lagi di depan penjual ikan, ya dia senyum lagi. Ya. Setelah itu mungkin malam kita datangi takziah, dia datang juga, begitu dia tengok kita, dia senyum lagi. Ya. Kita tidak tahu siapa namanya, cuma kenal wajah. Kira-kira apa yang tergambar di benak kita tentang personal ini, tentang person orang ini, apakah terang atau gelap? Pasti terang. Ini terang. Kenapa? Karena ada kesan-kesan yang positif itu. Jadi begitu umpama kita mendengar namanya, meskipun tidak melihat orangnya, itu pasti aura terangnya itu datang itu. Ya, seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya. Sebaliknya ada orang, ya itu kita tidak kenal, tidak akrab lah, tapi cuma tahu nama saja atau tahu wajah saja. Tapi orang ini selalu menanamkan kesan yang negatif. Kita ketemu di pasar, wajahnya kecut, ya. Lalu ketemu lagi di tempat mancing, pokoknya ketemu di pelabuhan sana itu duduk berdekatan itu, aduh, ya, jutek itu. Ya, jadi setiap ketemu, meskipun kita tidak kenal itu, sebenarnya itu tidak ada urusan, tapi itu tidak bisa kita halangi bahwa itu pasti kesan-kesan itu, aura-aura seperti itu akan masuk dan mempengaruhi hati kita. Jadi kesan kita terhadap orang seperti ini pasti gelap itu. Nah, saudara-saudara sekalian, itu dengan orang yang hanya bertemu dengan kita sekali-kali. Bahkan kita tidak tahu namanya. Lalu bagaimana kira-kira dengan orang yang setiap hari ketemu dengan kita? Seperti istri kita umpama. Gitu. Suami kita tiap hari ketemu. Depan kamar mandi ketemu. Dalam kamar mandi juga ketemu. Depan kamar ketemu. Di dapur ketemu. Wah, sedikit-sedikit ketemu. Dan tentu ya, di dalam lingkungan yang terbatas dan frekuensi yang tinggi ini, suasana hati kita itu tidak akan selalu sama. Ya kan, tidak bisa kita tuh untuk stabil senyum terus. Gitu ya. Ya. Kadang-kadang itu sumpah kita ya, kadang-kadang jutek, kadang-kadang merenggut, kadang-kadang cemberut, ya, bukan begitu. Ya. Nah, itu sebenarnya manusiawi. Tapi satu hal yang sering kali kita lupakan adalah kita lupa untuk mengecek saldo. Jadi kalau saya sebut ini sebagai apa istilahnya itu tabungan perasaan lah ya. Ya. Jadi tabungan perasaan. Jadi dengan apa singkatannya? Taper ya, tabungan perasaan begitu. Jadi jangan kita lupakan ya bahwa orang-orang yang selalu berinteraksi dengan kita itu, ya kita sadari atau tidak, mereka sadari atau tidak, itu sebenarnya itu ada tabungan perasaan. Jadi setiap kali empati yang kita
berikan, kita apresiasi hal-hal yang positif. Setiap kali pujian, setiap kali sanjungan, mungkin usapan-usapan yang menenangkan, itu semua sebenarnya kan nambah saldo, ya, nambah saldo di tabungan perasaannya itu. Ya. Jadi kalau kita punya saldo tabungan itu banyak, sekali-kali melakukan kesalahan, itu artinya kita narik. Ya. Jadi sekali-kali kita melakukan kesalahan itu kita narik, itu tidak ngaruh. Ya, karena tadi itu ada pepatah Arab itu tadi kan, ya, bahwa ketika kekasih datang dengan satu kesalahan, maka 100 kebaikannya itu akan berdiri sebagai pembela. Ya, oke, kita narik 10.000, tapi saldo kita masih 10 juta. Yang celaka itu tak ada saldo ini tak ada saldo ini narik terus. Jadi itu sudah tidak ada saldo masih narik gitu. Nah ini kadang-kadang kita tidak habis pikir. Saya kalau ada kasus-kasus yang sadis, itu seringkali terjadi itu antara orang yang dekat. Sadis sekali. Sampai dicor. Ya. Jadi banyak sekali tuh. Ada yang merekayasa kematian anaknya. Dikira itu saya diserang perampok. Kemudian anak saya itu saya tidak tahu, tiba-tiba anaknya itu ditemukan sudah mati tenggelam. Ternyata dia sendiri yang dorong itu anaknya. Begitu juga ada yang bunuh istrinya. Ada yang mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh suaminya. Betul? Coba kita bayangkan. Ini banyak terjadi nih. Nah itu kalau ada kasus-kasus seperti itu terus terang, saya sedikit ya mengaktifkan indera investigasi. Kenapa ini sebenarnya? Rata-rata itu penyebab yang tampak di permukaan itu hal-hal sepele. Iya. Itu ada majikan, ada bos galon, ya bos galon. Ada yang bos galon di sini. Itu dimutilasi sama anak buahnya, kemudian dicor, dikasih masuk di lubang, baru itu lubang dicor. Jawabannya enteng. Kenapa? Saya katanya lagi jam kerja dia minum kopi, kemudian dibentak, lalu kemudian dia mau habiskan kopinya itu dipukul itu gelasnya sampai jatuh. Sampailah kemudian dia. Kalau kita pikir ini kan sepele saja, kenapa sih? Kenapa kok sampai begitunya? Paling itu kan tendang mukanya kan sudah cukup, kenapa kok sampai dibunuh, dimutilasi, kemudian coba begitu. Oh ternyata itu tadi begitu itu ceritanya. Jadi selalu narik, tidak pernah nyetor. Jadi sebenarnya ini bom sudah banyak, sudah besar. Cuma tinggal menunggu pemicu saja. Dan pemicunya itu kadang-kadang kita itu tidak logis. Ya. Jadi ada pepatah Arab lagi. Nah, saya mau kabur ke Yaman. Ada pepatah Arab itu begini. Pepatah itu pasti punya asal usul cerita. Jadi ada ceritanya itu sampai kemudian dijadikan pepatah. Itu ada. Itu dalam bahasa Arab itu disebut amsal. Jadi ada pepatah Arab itu mengatakan begini. Patahlah punggung unta itu karena jerami kering satu ikat. Bayangkan. Tidak masuk akal. Bagaimana bisa punggung unta yang kokoh seperti itu jadi patah gara-gara satu ikat jerami kering? Ternyata itu ada ceritanya. Jadi ini ada orang, dia punya unta itu kuat. Unta kuat. Kemudian dinaikkan beban. Naik, tambah, udah menggunung. Untanya masih kelihatan biasa-biasa aja.
Dia tambah terus sampai orang-orang bilang, sudah cukup, patah nanti punggung untamu itu. Kemudian dia mengatakan, ini tinggal satu ikat jerami saja, tidak ngaruh. Kayaknya dia taruhlah. Nah celakanya ini kemudian pas jerami itu di atas, patah betul itu punggung unta itu. Jadi yang disalahkan siapa? Jerami. Iya toh? Padahal di bawahnya itu ada kulkas, ada mesin cuci, ada macam-macam. Nah ini yang sering kita lupakan. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengecek saldo. Tidak pernah mengecek saldo. Nah jadi kadang-kadang itu terjadi, tiba-tiba ada suami yang menceraikan istri. Kenapa kau ceraikan istrimu? Dia sudah cantik, bagus. Dia itu kemarin ajak saya ke rumah mertuanya, ke rumah diajak saya ke rumah ibunya, saya tak mau, terus dia marah-marah, saya ceraikan saja. Masa cuma gara-gara tapi itulah seikat jerami kering yang itu. Tapi bertahun-tahun sebelumnya itu sudah banyak sebenarnya, ya sudah banyak. Jadi mohon maaf, terutama ibu-ibu ini hati-hati dengan diamnya laki-laki. Ya. Jadi begini, jadi laki-laki dengan perempuan itu punya karakter yang berbeda. Laki-laki itu ya biasa nyimpan. Lama-lama kemudian jadi penyakit. Makanya itu laki-laki itu lebih cepat mati daripada perempuan. Betul ini. Iya. Karena kalau perempuan itu ada masalah itu langsung nah, sudah selesai. Tapi kalau laki-laki cerewet kan tidak bagus toh. Kan aneh kalau ada laki-laki kok suka ngomel itu kan aneh. Ini laki-laki itu bagaimana itu? Oh ada juga, itu saya baru tahu itu agak langka itu. Biasanya laki-laki itu langsung pergi mancing begitu. Pagi-pagi baru pulang gitu. Nah ini kan sebenarnya ini penting sekali. Jadi ini sebenarnya bukan cuma suami istri saja, tapi dengan orang tua juga, dengan kakak, dengan orang-orang yang setiap hari itu berinteraksi dengan kita. Itu tuh mungkin sebaiknya punya catatan. Catatan ini saldo kita berapa? Kalau minus jangan coba-coba dulu. Ya. Nah, kecuali kalau banyak, ya kalau banyak saldo banyak ya. Istilahnya itu tadi. Nah, jadi itu mungkin yang sempat saya sekali lagi, ini adalah merupakan bahagian daripada interaksi ya. Ini bagian daripada sisi praktis ya, daripada mempraktekkan akhlak-akhlak yang mulia. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya. Jadi beliau itu pasti berhitung-hitung. Sayyidina Umar juga begitu. Kita bayangkan itu Sayyidina Umar ini. Itu kalau kita baca sejarahnya saja itu. Kita bayangkan kalau kita bertemu dengan ini orang, itu kira-kira itu haibahnya itu seperti apa? Sayyidina Umar ini. Wibawanya itu seperti apa? Nah, tapi beliau ini ya seringkali ya diomeli oleh ibu negara. Ya. Diomeli istri, sampai dikasih duduk itu diomeli sama istrinya itu. Sayyidina Umar ini. Padahal itu setan itu, kalau papasan sama Sayyidina Umar itu menyingkir. Coba bayangkan. Ini jangan main-main dengan itu dikasih. Tapi coba kita dengarkan apa alasannya. Kita dengarkan dulu apa alasannya. Kenapa Sayyidina Umar itu begitu? Apakah Sayyidina Umar itu tidak bisa? Sayyidina Umar ini fisiknya itu ya. Wah. Itu juara kompetisi gulat seantero Jazirah Arab itu selama 9 tahun berturut-turut. Tidak terkalahkan. Nanti kalah itu mengundurkan diri. Itu fisiknya itu. Coba kalau diomeli sama istrinya itu disentil saja begini kalau seumpama. Tapi kita coba dengarkan alasannya. Jadi beliau ini kan
punya khodam, punya khodim, asisten lah, namanya Aslam. Aslam ini sama Sayyidina Umar itu dikasih menikah dengan familinya Sayyidina Umar. Tapi istrinya Aslam ini selalu, pokoknya apa-apa itu tidak terima. Apa-apa itu protes lah. Sampai Aslam ini bilang, mau saya ceraikan, ini yang menjodohkan Sayyidina Umar, nanti kalau nak kena marah ini bagaimana, tapi saya mau hidup begini terus, wah mati muda saya ini kalau begini. Aduh gitu, gampang aja begitu. Akhirnya ya dengan berat hati, kaki dilangkahkan datang ke, sudah saya putuskan, saya harus sampaikan ini, ya apapun resikonya. Nah, tapi begitu sampai di depan pintu Umar, beliau dengarkan di dalam rumah ini ada orang sedang dimarahi. Ternyata Sayyidina Umar ini lagi dikasih dulu sama istrinya, kemudian ditunjuk-tunjuk. Asal wah, tara jadi. Kan begitu ceritanya itu. Itu ada di dalam Hayatus Sahabat, itu ada. Lalu kemudian Aslam ini beranjak, tapi Sayyidina Umar tahu kalau di luar ada orang. Ini dia keluar dulu. Aslam, sini dulu. Kenapa? Sebenarnya tadi saya ada perlu, tapi sekarang tidak jadi deh. Ada gitu. Kenapa? Karena rupanya kita ini 11-12. Maksudmu? Ya begini, saya ini datang, ini mau melaporkan kemenakanmu. Istriku itu, dia itu ngomelan terus. Pokoknya ada uang ngomel, tar ada uang ngomel. Pagi, siang, malam, aduh. Ya. Jadi saya mau ceraikan, tapi saya lihat Anda ini ternyata juga kita sama. Apa Sayyidina Umar katakan? Begini Aslam. Ya. Laki-laki itu tidak ada yang takut sama istrinya. Tapi istriku ini, dia itu sudah melahirkan 9 anakku. Rusak badannya gara-gara saya. Ya. Setiap hari dia masakkan saya itu 3 kali, 4 kali. Dia jamu tamu-tamu saya. Dia cucikan pakaian saya. Sudah berpuluh-puluh tahun. Masa saya tidak bisa sabar dengar-dengar dia ngomel sebentar. Coba kita dengarkan itu. Sayyidina Umar ini. Nah, kenapa? Karena itu tadi. Beliau menghitung tabungan kebaikan daripada istrinya. Istriku ini saldonya banyak. Nah, coba ini istilahnya perlu dilatih. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Saya mungkin cukupkan sekian. Pak Darlis hari apa berangkat? Hari Senin. Jam? Oh pagi. Pagi kan? Oh kapal jam 11 lah ya. Oh jam 7. Ya jadi selama kita berinteraksi, ya, kalau saya ada salah-salah khilaf, ya mudah-mudahan sudah dimaafkan. Ya, gitu ya. Semuanya juga begitu. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. See you again insyaallah in Makassar. Ya. Ya. Jadi baik, mungkin saya cukupkan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tauji yang disampaikan oleh Pak Kiai Muda Andi Sukma Sakti tentang bagaimana hablu minan nas yang dibangun. Siapa tahu ada pertanyaan, kita buka diskusi sampai 15 menit ke depan. Yang ada pertanyaan, silakan. Atau siapa tahu ada yang merasa diutangi Pak Manajer, langsung sampaikan sebelum Pak Manajer berangkat. Utang budi mungkin ya.
Ayo, sebentar ada pertanyaan. Keluar dari topik juga nggak masalah. Lama. Iya. Masih kerja nih. Selama kan saya bilang sambutan. Selama kali itu masih berpijak di seru ini saya belum kerja. Kamu berhenti kerja kalau sudah tidak berpijak kan itu di seru ini. Kalau ada sambutan. Sambutan terakhir. Jangan mas. Pesan-pesan terakhir. Ada suruh baca baca saya mengaji. Sekarang masih pesan terakhir. Kalau ada kesan-kesan diksi itu kalau ada malaikat apa ini? Berkata langsung selesai. Aduh. Kecil gue sih. Iya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita tutup saja pengajian kita di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa bulan? Dia sudah membangun reputasinya sendiri. Berapa bulan ya? Ini kalikan. Oh, kalikan di mana? Dia sudah direksi kalikan. Kalikan terus kalau ini dia udah saya. Maksudnya saya izin, bos. Urusannya, urusan ini. Salah izin ya? Izin bos sudah kasih izin sudah. Ini jelas. Dan ini tidak jelas berapa hari. Saya bilang, izin lu tidak kerja. Tapi masih akan disesuai. Ada. Kalau itu sudah disiapkan. Dia kasih keluar lagi. Ini maksudnya di tingkat. Ada ya. Depannya beliau. Suaranya itu masih ada. Bukan. Dia pilih keluar. Saya bikin surat sudah. Mereka sudah keluar. Dia keluar dari toko. Dia kan berhenti kerja di toko. Itu disewa. Tetap keluar. Buat kan sudah gimana tuh? Kalau gimana sampai keluar? Kalau menunggak sudah satu tahun. Itu kan menunggak ya, belum coba bayar. Kalau kita bicara baik. Orang mana? Apa dia? Dia kenal ya. Istrinya mana ada? Pas di Lombok. Ya orang Islam. Ya. Sama nih. Yuk sini Fadi. Jangan cepat. Masalah satu tadi, masalah sadar. Baru tutup ini belum. Kau tinggal tunggu ini. Sampai ada kata-kata terakhir. Gimana kayaknya tahajudnya panjang kan? Ya, beli
Betul pergi ya kan. Nah, kayaknya. Kayaknya. Tinggal dibakar. Bakar panas banget. Oh itu air. Bagian rumah. Oke, juga ada.